Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Bagi jemaat yang belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengundang Bapak Ibu untuk beribadah bersama kami di tempat ini. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Perkataan Tuhan Yesus ini bukan sekedar gambaran tentang kebutuhan dunia ini. Ini adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Injil telah dipercayakan kepada kita, bukan untuk disimpan, melainkan untuk diberitakan. Kasih Kristus yang telah menyelamatkan kita harus terus mengalir kepada keluarga, sahabat, kota, bangsa, bahkan sampai ke ujung bumi. Ada yang dipanggil untuk pergi, ada yang menopang melalui doa, ada yang memberi, dan ada yang bersaksi di tengah kehidupan sehari-hari. Kita semua dapat mengambil bagian untuk menghayati dan meresponi panggilan ini. Gereja mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama hadir dalam Mission Worship Night, sebuah malam untuk bersama-sama menyembah Tuhan, berdoa bagi jiwa-jiwa, mendengar suaranya, dan membiarkan Roh Kudus menyalakan kembali api misi dalam hati kita. Hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 pukul 18.00 di gedung utama GKA Gloria Pacar. Mari menyembah, berdoa, pergi, dan menjadikan semua bangsa murid Kristus. Kami juga mengundang seluruh Bapak dan Ibu untuk hadir dan bersatu dalam doa, mendoakan jemaat, gereja, bangsa dan negara, serta dunia ini. Kami berdoa untuk Anda setiap Sabtu jam 9 pagi via Zoom. Demikian pengumuman hari Minggu ini. Mari terus menjadi berkat bagi keluarga, daya bagi gereja, dan terang bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom jemaat sekalian, selamat pagi. Kita tahu ini di dalam suasana liburan ya, long weekend. Tetapi kita bersyukur saudara ada hari ini berada di rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan. Oleh karena itu biarlah damai sejahtera Tuhan selalu melingkupi kita. Amin saudara. Katakan di sebelah kanan kiri, Shalom, damai Tuhan ada padamu dan ada padamu juga. Biarlah kita senantiasa menjadi satu tubuh Kristus, jadi satu gereja. Gereja bukanlah bangunannya, tetapi umatnya yang sudah dipanggil olehnya. Saudara, hari ini kita datang bukan karena kita terlebih dahulu mencari Tuhan, tetapi karena Tuhanlah yang terlebih dahulu mencari kita. Dialah Allah yang kudus dan mulia, namun dalam kasih-Nya Ia mendekat kepada manusia. Ibrani 4 ayat 16 katakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Mari saudara, kita akan datang dengan bangkit berdiri dengan hormat, membawa seluruh hidup kita ke hadapan Tuhan. Berdiamlah, berdiamlah, sembah sujud Dia. Berdiamlah, terimalah sabda yang mulia. Berdiamlah, berdiamlah, Tuhan di sini. Berdiamlah, berdiamlah, sujud berbakti. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita memberikan hormat pada Allah kita. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin, amin. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Bersama kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Cuma dipersilakan duduk. Saudara, besok kita akan memperingati hari kemerdekaan bangsa kita Indonesia yang ke-81. Di tengah segala kelemahan, di tengah segala keterbatasan, kiranya Tuhan terus memimpin dan menyertai bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, sebagai warga negara bangsa Indonesia, mari kita terus mendoakan dan bersyukur di hadapannya dan tunduk pada kedaulatannya. Sembahlah Dia yang memerintah di atas surga dan di bumi. Yesuslah Tuhan,
yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Mari saudara, kita terus bersyukur, berdoa, dan pimpinan Tuhan biarlah menyertai. Katakan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Semua mengaku, dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Katakan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta. Indonesia berdoa, ku berdoa, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi mari kita bangkit berdiri, kita katakan, ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di atas tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Dengan memohon di hadapan Tuhan, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi biarlah Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Mari kita tenang di hadapan Tuhan. Kita jujur, kita penuh kelemahan. Negara ini penuh kelemahan, penuh keterbatasan. Marilah kita datang pada Tuhan yang memerintah atas suku-suku bangsa. Kita berdoa untuk setiap kita yang boleh ada di dalam negara ini. Kita bersyukur dan kita juga mengetahui bahwa kita punya kelemahan. Jikalau kita belum melakukan bagian kita, belum jadi saksi Kristus melalui pikiran, perkataan, perbuatan, mari kita memohon ampun. Biarlah Tuhan tetap berkarya di tengah kelemahan, di tengah ketidakberdayaan. Justru kuasa Tuhan menjadi sempurna. Tetapi apa yang Tuhan hendaki, biarlah setiap kita terus mempunyai hati yang benar di hadapan Tuhan. Untuk meskipun melangkah dengan ketidakmenentuan,
Seperti firman Tuhan mengatakan Yesaya 55 ayat 7, biarlah baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati. Engkau telah memanggil kami menjadi umat-Mu dan menempatkan kami di negeri ini bukan tanpa tujuan. Engkau memberikan peran bagi setiap kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami. Engkau memanggil kami untuk menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi banyak orang, baik untuk bagi dunia. Namun ya Tuhan, kami mengaku bahwa seringkali kami lebih sibuk memikirkan apa yang dapat kami dapatkan. Kami lebih memikirkan kepentingan diri daripada kesejahteraan sesama. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami menikmati berkat-Mu tapi kurang memiliki kerinduan untuk menjadi berkat. Kami mudah mengeluh terhadap keadaan bangsa ini tetapi lalai mendoakannya. Kami lambat mengambil bagian dalam menghadirkan kasih, damai, sejahtera, keadilan dan pengharapan di tengah masyarakat. Ampuni kami Tuhan. Ketika kami belum menjadi terang dan garam di keluarga, di tempat kerja, di sekolah maupun lingkungan tempat Engkau menempatkan kami, justru kami menjadi batu sandungan. Biarlah pagi hari ini Engkau menopang kami sekali lagi, memulihkan. Biarlah kami terus hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Pada hari ini kami hanya memohon di hadapan, ubahlah kami dengan kuasa Roh Kudus. Bentuklah kami menjadi pribadi yang memancarkan akan terang Kristus di tengah kegelapan dunia ini. Kiranya melalui kehidupan ini, keluarga kami dan gereja-Mu, nama Tuhan semakin dimuliakan dan banyak orang merasakan kasih-Mu. Pakai kami Tuhan menjadi alat damai sejahtera-Mu dan saluran berkat bagi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Tuhan kami telah berdoa. Semua mengatakan amin. Dengarlah berita anugerah yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Coba dipersilakan duduk. Kita bersyukur saudara. Seperti firman Tuhan juga mengatakan 1 Korintus 15 ayat 57. Mengucap syukur kepada Allah yang memberikan kemenangan lewat Tuhan kita Yesus Kristus. Dia telah menebus, Dia telah memanggil kita menjadi umat yang lebih dari pemenang untuk bangkit dan meninggikan panjinya. Rasanya kita perlu bangkit lagi saudara ya. Mari kita bangkit untuk Tuhan berkarya. Meskipun lelah, tetapi mari kita semangat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, denganlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit untuk Tuhan, bukan bangkit, katakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja.
menyelamatkan kita di keadaan yang tidak mudah, tetapi biarlah kita terus berdiri dalam kebenaran. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi masa ini. Maju, mari maju umat pemenang. Bukan bagi nyatakan kemuliaannya, bukan bagi nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Saudara, Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita untuk diri kita sendiri, Ia mengutus kita menjadi saksinya. Ingatlah, di mana ada panggilan yang mulia, Tuhan menempatkan kita agar kita berdiri, kita melangkah menjadi terang untuk Indonesia, untuk generasi, untuk kemuliaan Kristus. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, apapun tantangannya, nyatakan kebesarannya, menjadi saksinya. Lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah kita menjadikan Dia Raja, menjadikan setiap kehidupan. Dialah Raja. Silakan duduk. Memang tidak mudah bangkit, tapi menyatakan kebesaran Tuhan di tengah kesulitan, di tengah krisis, di tengah konflik, bahkan di tengah kepedihan, di tengah kehilangan. Yohanes 4:35 mengatakan, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Orang percaya dipanggil bukan hanya untuk menerima keselamatan, tapi aktif ambil bagian sebagai pekerja rohani dalam membawa sesama mengenal kasih Tuhan. Di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, Tuhan bisa pakai saudara melalui perkataan saudara, melalui kehidupan saudara. Yakinlah Tuhan, jikalau kita mau, Tuhan akan pakai setiap kita menjadi saksinya. Mari kita akan belajar untuk lebih peka akan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Saya akan menyanyikan terlebih dahulu, kemudian kita akan sama-sama menyanyikan. Dan bila kita melihat keadaan dunia ini, berjuta jiwa tak tahu kemana akan pergi, berjuta tangan
terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu yang memuliakan-Mu seumur hidupku. Katakan, berjuta jiwa tak tahu kemana akan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu yang memuliakan-Mu seumur hidup. Mari kita akan nyatakan, melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Meskipun sulit melayani, mengasihi orang yang tidak memahami, tapi kita mau memancarkan kasih Kristus di tengah segala kehidupan. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Saudara, mari kita tenang di hadapan Tuhan. Benarkah saudara mengatakan melayani? Saudara ingin lebih melayani Tuhan? Saat kita mengasihi, apakah kita sungguh mau mengasihi orang-orang yang membenci bahkan melukai hati? Jikalau kita adalah orang yang sudah ditebus, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus. Kita harus meneladani kasih Kristus yang mau berkorban, menderita, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan. Dan Tuhan akan berikan banyak situasi-situasi yang tidak nyaman. Bahkan Tuhan menempatkan orang-orang yang mungkin akan membentuk saudara dan saya. Kasih kepada jiwa-jiwa adalah hal yang sangat penting, karena hal itu menjadi bukti kasih kepada Allah. Dan kasih kepada Allah akan membuat kita mengasihi jiwa. Sebaliknya, tidak ada kasih atau beban untuk jiwa-jiwa, itu sama dengan tidak mengasihi Allah. Mari saudara, kita berdoa, bertekad. Yang penting hati kita, Tuhan akan memampukan. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita katakan dengan apa yang kita dapat lakukan. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Melayani dan mengasihi-Mu. Melayani
dan mengasihi. Tuhan akan juga menempatkan kita, bahkan mempercayakan ladang pelayanan dimanapun saudara berada, di tengah keluarga, di tengah pelayanan. Kita bersyukur di bulan misi ini Tuhan mempercayakan juga ladang pelayanan di dalam departemen misi dan juga untuk gereja ini. Ada pelayanan kenosis untuk penjangkauan anak-anak dari suku M melalui pendidikan BPS. Kita bersyukur Tuhan memimpin dan biarlah kita terus berdoa untuk pelayanan ini. Kebutuhan guru dan juga kerjasama pelayanan misi Sinode Baptis Hong Kong agar semakin berjalan dengan baik. Doakan juga setiap anak-anak yang belajar di TK Pelita Kasih Mulia dan penjangkauan bagi keluarga mereka. Doakan juga untuk para pendidik, kepala sekolah dan para guru yang melayani, agar mereka dapat dipakai menjadi saksi Kristus untuk memberitakan kebenaran bagi anak-anak didik mereka. Dan kita doakan juga untuk pelayanan misi di suku MD Sulawesi Barat. Kita juga berdoa untuk pelayanan ULB dan juga semua yang ada. Pelayanan melalui digital ministry untuk menjangkau orang-orang suku. Bapa dalam surga Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah mengutus kami. Dan biarlah kami belajar untuk berdoa, bahkan mungkin menjadi pekerja, bahkan juga menjadi saksi-Mu di tempat Engkau berada. Menyerahkan juga untuk pelayanan misi yang boleh ada di dalam gereja ini. Tuhan berkati, Tuhan tolong ya Tuhan, Kau yang menjadi empunya kepala gereja ini. Berikan kami ya Tuhan hati yang takut akan Tuhan dan melakukan tugas dan panggilan dan mandat panggilan ini melalui apa yang kami bisa lakukan agar banyak orang, jiwa-jiwa yang dapat diselamatkan. Khususnya saat ini kami berdoa juga untuk bencana yang ada di NTT yang baru terjadi ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan di balik tragedi ini. Tapi ada maksud Tuhan. Mungkin inilah saatnya. Mungkin ada tangan-tangan yang boleh terulur untuk mengenalkan kebenaran dan menyalurkan kasih Tuhan kepada mereka. Tuhan berkati, pakai orang-orang di dalam pemerintahan yang juga mempunyai hati yang sungguh-sungguh juga di dalam Tuhan, agar mereka dipakai untuk menjadi berkat di tengah krisis bangsa ini, terutama di dalam bencana yang baru terjadi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan, kokohkan iman kami hanya di dalam-Mu, dan biarlah doa dan permohonan yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan, dan biarlah kami berdoa seperti demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena dengan hati kita orang percaya dibenarkan, dengan mulut kita mengaku. Mari kita tetap berdiri bersama gereja Tuhan di segala abad, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara, sebagai saksi Tuhan, kita juga harus mempunyai kebenaran daripada firman Tuhan yang akan memampukan kita untuk hidup bijaksana. Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari supaya kami beroleh hati bijaksana. Mari kita terus meminta tuntunan Tuhan di dalam kehidupan ini. Menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan hidup di dalam jalan-Mu. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu Tuhan. Hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin aku di setiap waktu. Besar setiap-Mu Tuhan. Besar setiap-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, Kami bersyukur padamu. ya Tuhan Yesus, kami mau bersyukur kepadamu karena Engkau yang memimpin kami umat-Mu boleh datang di rumah Tuhan untuk boleh beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau memberi kami kesempatan, kesehatan, anugerah. Di tengah hari libur kami boleh datang di rumah Tuhan, mengingat hari kudus Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan, kami yang sungguh haus merindukan Engkau Tuhan. Dan biarlah setiap kami Tuhan yang sudah hadir di rumah Tuhan, kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, baik melalui doa, pujian, sembah kami, maupun melalui firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan berkenan memakai hamba-Mu yang di tengah kelemahan keterbatasannya, Tuhan berkenan memakainya untuk boleh menjadi saluran firman Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap kami. Semuanya itu hanya mungkin kalau Roh Kuduslah
yang memampukannya, Roh Kudus yang mengurapinya, dan Roh Kudus yang menolong kami semua memakai firman yang boleh kami dengar, kami renungkan, boleh menjadi berkat kekuatan makanan rohani bagi kami. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan pimpin setiap kami, biarlah tubuh pikiran kami ada di sini, hati kami juga ada di tempat ini, agar ini boleh berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati waktu selanjutnya ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon doa ini semua. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian dikasih Tuhan. Saya melihat banyak yang pakai merah putih ya. Karena kita mau memperingati hari kemerdekaan Indonesia ya. Kita bersyukur kalau di bulan misi kita boleh persis di bulan Agustus ya. Karena bulan kemerdekaan dan firman-firmannya sungguh boleh menolong kita. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita besok kita merayakan HUT Indonesia ke-81. Kira-kira di tengah-tengah kita itu bagaimana pikiran kita Bapak Ibu dengan Indonesia ini? Apakah pikiran-pikiran yang sangat menguatkan, masih ada masa depan untuk Indonesia? Atau mungkin ada orang yang sering kita dengar pikiran-pikiran, aduh kabur saja dulu ya. Kabur saja dulu. Atau mungkin ada yang lebih menguatkan, stay, tinggal dan berjuang dulu. Mana Bapak Ibu yang kepikir? Kalau diberi kesempatan, mau kabur atau mau stay? Ya. Kita bersyukur Indonesia sebenarnya itu negara yang besar, negara yang luar biasa. Kita punya falsafah hidup Pancasila ya. Kita punya semangat spirit yang luar biasa, negara yang kaya, dan bahkan kita sempat mencanangkan Indonesia emas tahun 2000 berapa? 45 ya. 100 tahun Indonesia. Kita terus berdoa supaya benar-benar Tuhan memberikan pemimpin, memberikan presiden yang bisa membawa negara ini menjadi negara Indonesia emas, Indonesia maju, bukan Indonesia malu ya. Atau Indonesia cemas. Kalau Indonesia maju kita sangat bermimpi ya, negara yang makmur, adil, pendidikan maju semuanya. Tapi bagaimana dengan kondisi sekarang? Indonesia mungkin boleh dibilang juga Indonesia cemas, tidak baik-baik saja. Keadaan ekonomi, dolar naik ya. Kemudian kondisi korupsi terjadi merajalela, kita ini bingung ya. Mana yang benar, apalagi kena booster sekarang itu ya. Wah, ini yang berita yang benar, yang benar dan yang tidak benar ini bingung mana yang benar dan mana yang benar. Tapi mari kita belajar firman Tuhan saja Bapak Ibu ya. Firman Tuhan adalah benar, amin. Kita akan belajar apa kata firman Tuhan untuk setiap kita orang-orang percaya yang pada pagi hari ini ada di tempat ini di rumah Tuhan, baik melalui onsite maupun yang melalui online atau hybrid. Apa yang Tuhan mau katakan kepada setiap kita Bapak Ibu sebagai warga negara Indonesia, sebagai orang percaya, apa yang Tuhan kehendaki, keberadaan kita, kehadiran kita di Indonesia. Dan pertanyaan ini Bapak Ibu juga pernah ditanyakan oleh bangsa Israel. Ketika mereka juga ada dalam kondisi yang sama, bahkan lebih buruk daripada di negara kita. Mari kita lihat ayat firman Tuhan ada di mana. Kita akan melihat di... Oh enggak jalan ya, oke. Kita lihat dari firman Tuhan di kitab Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai dengan 7. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai dengan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Allah Israel kepada semua orang buangan yang kuangkut ke pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Demikianlah dirikanlah rumah dan tempatilah, buatlah kebun dan nikmatilah hasilnya. Ambillah istri dan perolehlah anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan,
Bertambah banyaklah di sana dan janganlah berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perikop atau bagian firman Tuhan hari ini kita akan merenungkan. Kita ini dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa, khususnya bagi bangsa Indonesia. Apakah ini hanya satu kebetulan atau satu firman Tuhan yang benar-benar berbicara kepada kita? Tidak. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat latar belakang daripada Yeremia, kitab Yeremia dia adalah ditulis oleh Nabi Yeremia, tapi khusus di pasal 29, itu Bapak Ibu ada judul dikatakan surat kepada orang buangan di Babel. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan umat Tuhan pada waktu itu ada di mana? Di Babel. Babel itu bukan mereka lagi berlibur, ya, bukan lagi mereka jalan-jalan, tapi mereka itu di dalam pembuangan. Mereka ditawan oleh bangsa Babel Nebukadnezar dan dibawa ke negara asing, negara Babel. Nah, kita bisa bayangkan situasi mereka pada waktu itu bagaimana, perasaan mereka, frustasi. Ya, ada negara asing. Mereka yang dikatakan bangsa yang dipelihara Tuhan, umat Tuhan kok bisa sekarang ada di negara asing. Jadi kalah dengan orang Babel. Mereka frustrasi Bapak Ibu. Dan di dalam keadaan frustrasi mereka pasti pengen, aduh gak enak ya, pengen pulang. Kalau bisa kapan sih Tuhan kembali ke tanah perjanjian yang Tuhan sediakan. Dan Bapak Ibu kalau kita membaca Yeremia 29 ini ada nabi-nabi palsu yang menjanjikan, oh tenang, gak usah takut nanti Tuhan pelihara. Sebentar lagi kamu akan dibawa pulang Tuhan. Paling 2 tahun lah kamu nanti dibawa Tuhan. Menghibur memang ya. Tapi itu adalah nabi-nabi palsu. Karena Yeremia mengatakan mereka itu bernubuat palsu. Tuhan tidak nyuruh kamu, Tuhan cuma 2 tahun, tapi Tuhan menyuruh kamu tinggal 70 tahun. Waduh, tambah frustrasi. Tapi Yeremia menulis jangan takut ya. Tuhan memberikan ayat ini kepada orang-orang Israel yang ada di pembuangan. Yesaya 29 ayat 4 sampai dengan 7. Terlebih kalau kita membaca ayat 11, itu luar biasa. Ayat 11 dikatakan demikian ya Bapak Ibu. Sebab aku ini mengetahui rancanganku, apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, walaupun mereka harus tunggu 70 tahun, mungkin 1 generasi Bapak Ibu. Tapi Tuhan menjanjikan, aku tidak membawa kamu kepada kecelakaan, tapi kepada rancangan yang di depan, masa depan yang baik. Nah Bapak Ibu, oleh karena itu saya percaya firman Tuhan ini juga boleh menjadi berkat bagi kita. Kita mungkin hidupnya lebih baik, jauh lebih baik daripada bangsa Israel yang ada di penjajahan. Ya, kita tidak sefrustrasi mereka. Tapi kita bisa melihat dari ayat firman Tuhan ini kita belajar 3 hal Bapak Ibu ya. 3 hal yaitu, tolong bisa dikembalikan kok tambah loncat ya. Oke, terima kasih. Jadi kita belajar 3 hal Bapak Ibu, yaitu kita ini dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil itu berarti bukan harus pergi ya. Tapi ada panggilan dalam hidup kita. Kita mau mengerti benar enggak kita ini ada panggilan. Dan selain dipanggil kita juga diberkati Bapak Ibu. Nah kalau kata diberkati ini pasti banyak orang senang ya. Karena diberkati. Tapi ingat, jangan lupa yang ketiga, yaitu untuk memberkati. Jadi dari Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai dengan 7, kita akan belajar 3 hal ini bagi setiap kita. Jadi Bapak Ibu, benar enggak kita itu dipanggil? Coba lihat ayatnya di ayat 4. Kepada semua orang buangan yang kuangkut dari Yerusalem ke Babel. Jadi Bapak Ibu, Babel itu merasa, wah hebat sudah mengalahkan Yerusalem. Ya. Dan umat Israel sendiri merasa, aduh nasibku buruk, nasibku celaka. Aku dibuang, diangkut ke Babel. Tapi apa kata firman Tuhan? Bukan kecelakaan. Ya. Bukan karena kehebatan
Raja Babel atau Nebukadnezar, bukan, tetapi akulah yang menempatkan kamu di sana. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, walaupun ini karena kesalahan bangsa Israel, karena dosa mereka Tuhan mau menghukum, tapi Tuhan mengatakan aku yang menempatkan kamu di sana. Jadi ada satu penegasan kedaulatan mutlak, divine sovereignty. Tuhan berdaulat. Jadi Bapak Ibu ini mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu setiap kita, di mana kita dilahirkan, profesi apa yang kita kerjakan, kota yang kita tinggali, bahkan tantangan yang ada di hadapan kita. Itu bukan satu kecelakaan, bukan kebetulan. Jadi kalau kita ada di Indonesia, ya bolehlah kita pikir kalau saya bisa menjadi warga negara A gitu ya. Oke, enggak apa-apa berpikir. Tapi jangan kita merasa, aduh aku kok dilahirkan di Indonesia ya. Aku kok dilahirkan di keluargaku ini, keluarga yang begini gitu ya. Aku kok dilahirkan dengan kerjanya begini. Aku kok menikah dengan orang ini. Aduh, aku kok punya anak. Jangan Bapak Ibu, ini bukan bukan sikap mental orang percaya. Tapi mari kita percaya bahwa Tuhan berdaulat. Kalau Tuhan bisa membawa bangsa Israel yang mereka adalah yang dihukum oleh Tuhan ke Babel, namun Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan bahkan mengajarkan mereka untuk berharap pada Tuhan. Dan ingat, kamu ada di sana pun itu panggilan Tuhan. Bukan kecelakaan, panggilan Tuhan. Jangan pernah meratapi bahwa saya ada di tempat ini seperti ini. Tapi mari kita bertanya, Tuhan, Engkau menempatkan saya di negara ini, di Indonesia ini, apa misimu Tuhan? Apa yang harus saya kerjakan untuk profesi dan untuk keberadaan saya? Bisa Bapak Ibu kita merasakan hal itu? Saya kasih contoh ya. Saya bukan seorang pendeta yang bisanya hanya khotbah, bisanya hanya ngomong. Saya ingat waktu saya kuliah, sekolah Alkitab, itu sudah 20-30 tahun yang lalu ya. Tahun berapa itu? 96 ya, 96 itu ketika saya usia 38 tahun. Saya sekolah Alkitab terpanggil dan di tahun pertama di sekolah Alkitab itu ditugasi untuk praktek. Nah ini maaf ya, saya bukan mau ambil contoh menyombongkan diri karena Tuhan memberi saya kesempatan belajar sekolah di Singapura Bible College ya, SBC. Saya waktu itu Inggris saya broken English, jadi bayangkan lulusan SMA Bapak Ibu ya. Lulusan SMA, kerja-kerja terus, gak ada kesempatan tapi sekarang harus sekolah Alkitab. Wah, dengan Inggris yang broken benar-benar ya, saya harus cari list, itu ada daftar gereja-gereja di Singapura di mana saya bisa praktek pelayanan. Saya cari yang bahasa Indonesia ya, ada gereja Indonesia. Ada cuma satu waktu itu, yaitu gereja Orchard Presbyterian ya, di Presbyterian Road. Namun sudah diisi oleh teman saya, mereka lebih ngerti ya. Jadi saya gimana nunggu-nunggu, akhirnya kelewatan, deadline-nya harus nyampe, hanya tinggal satu. Secondary school, saya nggak sebutkan namanya ya, secondary school di Singapura. Saya pikir, aduh, saya kepingin sekolah Alkitab, mau belajar di gereja, kok tambah ditaruh di sekolah ya. Ya udah, nggak ada bohat ya, nggak ada jalan lain. Saya ambil, harus praktek 1 minggu 2 kali, siang hari jam 1, setelah selesai kuliah harus pergi naik bis ke tempat itu. Waduh, setiap kali saya kalau mau berangkat rasanya berat sekali. Sampai di sekolah itu, sekolahnya besar, ribuan siswa. Saya lolak Bapak Ibu ya. Karena Inggrisnya juga. Terus apa yang mau dikerjain sebagai konselor di sana, bayangkan. Jadi saya akhirnya harus pergi ke detention room. Detention room itu tempat untuk anak-anak yang nakal ditaruh sana. Jadi dengan Inggris yang parah, saya harus melayani itu. Frustrasi sekali Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan kalau bisa cocok pelayanan di gini, gak cocok, gak sesuai. Tapi ya terus sampai selesai praktek Bapak Ibu, saya tidak tahu maksud Tuhan. Baru setelah saya pulang ke Indonesia, Tuhan menempatkan saya di Shenzhen. Ya. Sini ada anak Shenzhen ya Bapak. Di Shenzhen pelayanan ke remaja. Tadinya itu uncle-uncle
om-om yang nggak ngerti anak-anak remaja, dunia remaja, karena pelayan di sana kesempatan bisa mengerti remaja. Dan selain itu saya juga di Sensin mungkin 3 tahun, setelah itu saya ditugasi untuk di sekolah sebagai hamba Tuhan sekolah, kemudian jadi gembala sekolah mungkin sekitar 8 tahunan. Jadi baru tahu Bapak Ibu pengalaman di secondary school itu membawa saya pengalaman melayani di anak muda remaja, melayani di sekolah remaja. Jadi tidak ada yang sia-sia Bapak Ibu kalau kita mau percayakan pada Tuhan. Siapapun Bapak Ibu, entah sebagai ibu rumah tangga, sebagai bisnismen, sebagai pelajar, pekerja, percaya Tuhan memanggil Anda semua ada maksud Tuhan. Kalau tidak percaya saya kasih contoh lagi ya. Ini Yusuf. Ini Yusuf bukan cerita dongeng ya. Semua agama Kristen, Yahudi, Islam percaya Yusuf kisah nyata. Dan kalau Bapak Ibu mau membaca lebih jelas, detail lagi, silakan membaca kitab Kejadian. Yusuf ini dipanggil oleh Tuhan. Yusuf tidak pernah merencanakan ke Mesir. Tidak pernah merencanakan jadi budak. Dia kalau secara pikiran manusia, dia ada di Mesir karena kecelakaan. Ya, kenapa? Karena dia dikhianati oleh saudara-saudaranya, kakak-kakaknya. Dia dijual ke penjual pedagang budak, akhirnya sampai nyasar di Mesir. Bahkan sampai akhirnya di penjara juga ya. Udah berbuat baik-baik, kena penjara, di penjara. Kalau secara manusiawi pasti pikir, aduh sial bener aku ya. Di rumah papaku Yakub yang kaya, aku sekarang harus seperti budak, di penjara lagi misalnya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan punya rencana dalam diri Yusuf. Ketika Yusuf diangkat, kalau Bapak Ibu mau tahu ceritanya bagaimana, silakan baca Kejadian ya. Akhirnya ketika Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Saudara-saudaranya itu takutan sekali kepada Yusuf. Tapi Yusuf mengatakan satu perkataan yang luar biasa. Dia mengatakan, memang kamu telah mereka-reka atau merencanakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Jadi walaupun saudaranya, keluarganya seperti itu yang bobrok, membuat Yusuf harus dikhianati, dibuang, tapi tangan Tuhan berkuasa, berdaulat, sehingga Yusuf akhirnya menjadi orang nomor 2. Tapi Yusuf tidak balas dendam. Yusuf mengatakan, aku baru mengerti bahwa ia ada di negara ini bukan karena kecelakaan, bukan karena rencana jahat saudara-saudaranya. Memang itu bisa dilakukan, tapi Tuhan sudah menjadikan dia berkat bagi bangsa yang besar. Jadi Allah memanggil Yusuf bukan hanya untuk menyelamatkan dirinya, tetapi untuk menyelamatkan banyak orang Bapak Ibu dari kelaparan. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan menempatkan setiap kita bukan secara kebetulan, bahkan bukan secara kecelakaan, melainkan untuk memberikan kepada kita masa depan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Where God places you, He has a purpose in your life. Amin. Kalau Tuhan menempatkan kita dimanapun, seperti tadi saya ketika di sekolah frustrasi, tapi Tuhan ada purpose di dalam hidup yang kita tidak tahu. Ada lagu mengatakan Tuhan sedang merenda ya. Dari renda, ini ibu-ibu pasti tahu merenda. Kalau orang merenda dari belakang tidak kelihatan apa itu benar, tidak jelas. Tapi Tuhan sedang merenda. Kalau rendanya sudah selesai, gambarnya sudah selesai. Ini loh gambarnya, baru kita tahu. Jadi kita bisa melihat Yusuf, Bapak Ibu, Tuhan pakai Yusuf untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, di dalam dunia modern juga ada orang yang dipakai Tuhan, yaitu seorang politisi, ya, yang namanya William Wilberforce. Dia seorang politisi Inggris. Kalau bicara politikus, mungkin pikir politikus itu biasanya selalu nggak baik, negatif, ya konotasinya korup, kotor, ya lain mungkin ya. Tapi William Wilberforce ini walaupun dia lingkungannya kotor, ya waktu itu zaman perbudakan. Jadi semua orang itu menghalalkan perbudakan, ya. Tapi William Wilberforce ini sendiri dia berjuang untuk apa? Menggagalkan, menghapus perbudakan. Bayangkan. Dia sendiri bukan orang miskin, dia orang kaya. Mungkin dia juga ada budak di rumahnya mungkin.
Tapi dia punya satu konsep bahwa Tuhan itu mengasihi setiap manusia itu berharga. Sehingga dia berjuang, Bapak Ibu berjuang, melawan banyak, berkali-kali, bertahun-tahun, akhirnya berhasil dia berjuang. Sehingga apa itu hukum atau hukum mengenai pembebasan perbudakan abolisi disahkan. Dan kabarnya ada 800.000 budak-budak yang dibebaskan pada waktu itu. Jadi ini satu gelombang yang luar biasa melawan budaya waktu itu. Ibarat sekarang kalau di Indonesia ada pemimpin yang melawan budaya korupsi. Wah, memang babak belur ya. Kita lihat ada pemimpin anak Tuhan yang babak belur dihajar oleh orang-orang yang suka korupsi. Tapi pada waktunya nanti kita percaya Tuhan akan pakai dia. Amin. Bapak Ibu, kita tak sadar bahwa Tuhan mau pakai setiap anak Tuhan. Mungkin tunggu waktunya. Tapi saya mau katakan bahwa hal yang kedua, selain kita dipanggil, kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau bicara ini senang ya, kita diberkati oleh Tuhan. Tapi ingat bahwa Allah memberkati, memelihara kita bukan untuk kenyamanan kita, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk hidup dan berkarya bagi Tuhan. Nah, ayatnya dari ayat 5 dan 6 dikatakan demikian. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sepertinya agak aneh ya. Di tanah yang tanah pengasingan, orang-orang yang frustrasi, tapi justru Tuhan ingatkan apa? Ingat, aku mau memberkati kamu. Dirikanlah rumah, bangun rumah di sana, ya. Berusahalah, berbisnislah, berkeluargalah, punya istri, punya anak, bahkan nanti lama 70 tahun, ya. Jadi nggak usah takut, beradalah di sana. Nanti waktunya Tuhan akan pimpin, dan memang benar Bapak Ibu, 70 tahun kemudian, ya mungkin antara 60 tahun kemudian setelah firman dikatakan, dan Raja Persia Kores ya membawa bangsa ini itu kembali ke tanah perjanjian. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin, digenapi cuman waktunya Tuhan. Jadi sekalipun bangsa Israel dalam keadaan yang tidak ideal, di dalam pengasingan, dalam pembuangan, namun Allah tetap memelihara kita. Jadi Bapak Ibu, kalau bangsa Israel yang ada di Babel saja dipelihara Tuhan dengan pekerjaan, dengan kehidupan, dengan penghasilan keluarga, terlebih lagi kita saat ini. Bukankah kita jauh lebih baik daripada bangsa Israel kan? Iya kan? Gak ada yang mungkin separah waktu itu. Kita diberkati Tuhan dengan pekerjaan, dengan segalanya, kesehatan, semuanya. Tapi mari kita ingat bahwa kita diberkati bukan supaya kita hidup lebih nyaman. Bukan supaya kita hidup untuk hanya diri sendiri. Ngomong-ngomong berkat, banyak orang itu cari berkat. Ya, bawa ember, kemana-mana cari berkat. Ke gereja ini minta berkat, Tuhan berkati aku. Doanya berkati aku, berkati ke mana-mana gereja. Banyak orang senang, tapi ingat bahwa kita bukan mau hanya menjadi ember menerima berkat, tapi harus jadi saluran berkat Bapak Ibu. Nyalur. Lama-lama kalau numpuk terus bisa buntu ya. Itu ibarat ada laut mati di mana itu? Di Timur Tengah. Ada laut mati, ada Danau Galilea. Laut mati itu kenapa disebut laut mati? Karena terus nerima tapi enggak tersalurkan. Ya saya pernah diajak teman-teman Filemon ya ke laut mati. Enggak bisa tenggelam. Ngambang terus ya. Karena apa? Karena banyak garam dan terima air terus tapi nggak disalurkan. Nggak ada binatang yang hidup, nggak ada ikan yang hidup di dalamnya. Sedangkan di Danau Galilea itu banyak ikan dan banyak orang nelayan di sana karena airnya mengalir. Ya, binatang bisa hidup. Jadi mari kita menjadi orang Kristen jangan hanya menampung mencari berkat. Tapi mari kita menjadi berkat Bapak Ibu. Jadi kita ingat kita diberkati oleh Tuhan, ada maksud Tuhan. Kita harus menjadi berkat. Ada kisah yang menarik juga, yang tidak kalah menarik dengan Yusuf, yaitu Daniel. Ya, Daniel ini waktu itu seorang muda yang hebat seperti yang di sini anak-anak muda, lulusan dari luar negeri hebat-hebat ya, punya intelek dia dengan Sadrak, Mesak, Abednego ya. Itu anak-anak muda yang brilian. Tapi mereka ini apa? Ditawan oleh bangsa Babel. Ya,
Mereka ditawan untuk dibawa ke negara lain. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu hidup sebagai orang buangan, orang minoritas, dan lingkungan yang tidak mendukung imannya karena semuanya orang yang tidak kenal Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kemampuan dan posisi kepada Daniel. Kalau Bapak Ibu mau tahu ceritanya, silakan baca kitab Daniel ya. Ini bukan dongeng tapi kisah nyata bahwa Tuhan memakai Daniel yang berbeda iman dan nilai hidupnya. Ia memberikan kontribusi kepada bangsa Babel, bangsa asing. Tapi akhirnya Daniel dipakai Tuhan secara luar biasa. Jadi Bapak Ibu kalau mau menjadi orang yang dipakai Tuhan gak perlu nunggu. Oh, tunggu nanti saya hebat dulu ya, ketika saya mayoritas baru, nggak perlu. Kita sudah diberkati Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita lihat ada gambar-gambar sebelah kanan itu, apa sih yang Tuhan berkati dalam diri kita? Mungkin pendidikan. Ini saudara-saudara yang muda-muda punya pendidikan yang hebat-hebat. Kesehatan, kita diberi Tuhan kesehatan. Berkat Tuhan, Tuhan memberikan kita kemampuan, banyak kemampuan kita. Tuhan memberikan kita pekerjaan, bisnis, pengalaman, jaringan, jabatan, kesempatan. Itu adalah berkat Tuhan semuanya. Tapi bukan itu yang dipakai untuk diri sendiri. Tapi mari jadikan saluran berkat. Mari kita pakai apa yang Tuhan berikan pada kita untuk memberkati orang lain. Being blessed is not the destination. It is the preparation for the mission. Artinya kalau kita diberkati Tuhan Bapak Ibu, itu jangan menganggap itu hanya tujuan akhir. Aku mau diberkati Tuhan saja. Tapi jadikan itu adalah rencana Tuhan, preparation. Tuhan mau pakai Anda untuk memberkati yang selanjutnya. Hal yang lebih besar lagi yang Bapak Ibu belum tahu apa yang Tuhan katakan. Bapak Ibu izinkan saya kembali cerita ya. Saya itu suka cerita ya. Saya waktu tadi praktek di sekolah ya. Kemudian tahun berikutnya saya praktek memang di gereja Orchard Presbyterian artinya ya. Tapi saya juga ada kesempatan ditawari sorenya praktek di satu gereja yang ada TKW yang tidak ada hamba Tuhannya. Ya. Jadi ada persekutuan, jadi waktu itu ada semu, tentunya enggak saya sendirian dengan TKW. Ada semu ya, ada anak saya. Jadi anak saya, Jonathan yang main piano, semu yang mimpin, kemudian saya yang firman Tuhan. Jadi diberi kesempatan. Bapak Ibu mungkin pikir, oh kok melayani TKW. Ya melayani jemaat ya. Saya ada pelayanan di Orchard Presbyterian, tapi juga ada kesempatan. Ini Bapak Ibu, setelah saya pulang itu baru tahu. Ternyata Tuhan memberi saya kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan yang ada di Hong Kong TKW. Di sini ada Hani kalau nggak salah ya, di atas ya. Itu kami juga melayani membuka Root Ministry ya, RMI. Itu Root Ministry ada mempersiapkan TKW-TKW yang anak Tuhan supaya mereka jangan sampai di luar negeri mereka kacau hidupnya. Karena banyak Bapak Ibu, saya barusan ini ke Taiwan juga, kasihan mereka sudah kerja-kerja, dapat uang dikirim ke Indonesia. Suaminya menikah lagi sama orang lain. Rumahnya diserobot mertuanya. Jadi udah kumpulin duit. Ya, jadi mereka kasihan sekali. Jadi kami itu punya hati untuk membekali mereka. Ya, supaya mereka jangan sampai nanti kerja sia-sia. Jadi kami punya hati, punya beban. Gereja di desa, jangan lupa perhatikan jemaatmu yang jadi TKW. Bimbing mereka. Istrinya kerja di luar negeri, suaminya harus dibantu, diawasi. Jangan sampai suaminya nyeleweng. 2 tahun pulang, suaminya diambil orang. Dia kerja susah-susah, habis uangnya. Jadi Bapak Ibu ternyata pelayanan banyak sekali. Jadi kalau saya ke Taiwan, maaf ya bukan jalan-jalan, itu juga adalah pelayanan baik ke TKW, baik ke pelaut ya. Ada pelaut juga. Jadi pelaut itu banyak dari Sangir, dari Manado, dari Bitung. Mereka anak-anak Tuhan yang sekali berlayar itu bulan-bulanan. Maksudnya 3 bulan pulang. Kadang-kadang maaf, ada cerita sampai pulang hanya tinggal nama. Karena di tengah laut mereka sampai berlayar ke Pasifik Bapak Ibu bayangkan.
Jadi bagaimana dengan keluarga-keluarga yang ditinggalkan? Bagaimana kalau mereka pulang nggak ada yang membimbing mereka? Jadi perlu pendeta yang bisa membimbing kehidupan rumah tangga mereka. Jadi luar biasa Tuhan memberi saya kesempatan bisa melayani seperti ini. Tuhan memberi saya waktu itu tidak ngerti kenapa melayani titik KW ya. Ternyata supaya hati itu melayani tetap ada. Jadi Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi berkat. Jadi memberkati kita, Allah memakai kita untuk mengusahakan kesejahteraan bangsa. Kesejahteraan bangsa. Tuhan mau memakai kita. Coba ayat firman Tuhan tadi katakan di ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Jadi kepada bangsa yang dibuang, itu Tuhan menyuruh mereka apa? Usahakanlah kesejahteraan kota. Mungkin tidak bisa bangsa ya, tidak bisa negara, tapi kota. Artinya yang terkecil usahakan. Lalu doakanlah kota itu. Nah Bapak Ibu, kata usahakan kesejahteraan itu bukan artinya kesejahteraan itu makmur ya. Bukan, tapi kata shalom yang dipakai. Shalom itu bukan berarti ada konflik, tidak ada konflik, tidak ada perang. Tapi shalom itu artinya keutuhan ya. Berbicara tentang keutuhan, ada damai, ada aman. Intinya harus ada Kristus di dalamnya. Harus ada Injil di dalamnya. Baru ada shalom Bapak Ibu ya. Bukan hanya secara ekonomi, secara pekerjaan. Memang kita membantu di daerah-daerah yang misi kita. Supaya mereka juga ada kehidupan taraf hidup yang lebih baik. Tapi jangan lupa ada shalomnya. Ada Injilnya, ada damai yang dari Tuhan di dalam hal itu. Jadi itu yang diajarkan oleh Yeremia kepada bangsa itu. Usahakanlah sejahtera, shalom di kotamu, di sekelilingmu. Jadi Bapak Ibu, Tuhan mau memanggil kita, setiap kita. Bukan saja bangsa Israel yang di dalam penjajah. Kita yang merdeka ini Bapak Ibu, tinggal di dalam merdeka. Bagaimana kita, ada nggak usahakan shalom di kota kita? Usahakan shalom di komunitas. Kalau tadi Bu Esther dalam mendoakan ada bimbingan belajar. Ya, kemudian ada pelayanan-pelayanan. Kenapa kok harus ada misi membantu bimbingan belajar? Saya juga bersyukur sekali lagi Bapak Ibu ya, ada pelayanan yang Tuhan berikan pada saya. Berapa minggu ini, meskipun setelah operasi katarak ya, jadi tanggal 30 saya operasi katarak, tanggal 1 saya kedatangan tim dari Amerika tapi orang-orang Taiwan. Pelayanan harus mendampingi mereka, pelayanan di beberapa sekolah-sekolah miskin untuk anak-anak pemulung ya, untuk anak-anak yang broken home. Tapi Bapak Ibu, kita itu bersyukur bisa menjadi berkat bagi sekolah-sekolah yang tidak mengenal ada tamu asing. Kalau sekolah-sekolah besar ya nggak heran ya belajar Inggris bersama. Tapi ini sekolah yang miskin sekali. Malah uang sekolah ada yang dibebaskan ya, tidak bayar uang sekolah. Tapi justru di sana mereka bisa mengenal, oh ada orang asing yang mengasihi. Bisa belajar Mandarin, bisa belajar Inggris. Menghasilkan shalom di keluarga mereka. Kalau Bapak Ibu melihat anak-anak ini sangat sayang sekali ya. Bayangkan keluarga yang dari keluarga yang broken, tetapi kalau menyanyi lagu rohani itu mereka kalah semangat. Kita kalah semangat dengan mereka. Jadi mereka itu ada diubah oleh Tuhan melalui pelayanan-pelayanan anak Tuhan. Jadi kalau gereja mengadakan bimbingan belajar, mengadakan pelayanan misi, itu bukan untuk jalan-jalan saja, mungkin ada ya. Tapi tujuannya adalah membawa shalom di komunitas, entah di bimbingan belajar, di komunitas yang dilayani. Usahakan. Selain itu juga adalah berdoa, tentu penting ya. Bagaimana kita mendoakan kota kita. Berapa banyak sih kita sering berdoa untuk negara dan bangsa kita. Kita banyak orang hanya bisa ngeritik ya. Oh ininya beginilah, pemimpinnya begini, begitu. Tapi sudah enggak kita berdoa untuk mereka? Kenapa kita tidak berdoa? Apakah kita tidak percaya doa bisa mengubah? Bangsa Israel 70 tahun di pengasingan. Waktunya Tuhan tiba. Akhirnya apa? Tuhan kembalikan mereka ke tanah perjanjian. 70 tahun Bapak Ibu, satu generasi. Kita sudah berdoa berapa lama untuk negara dan bangsa kita?
Berdoalah untuk bangsa kita. Selain itu kita juga bekerja dengan integritas. Kalau kita sering kritik, oh pejabat ini korupsi dan sebagainya. Bagaimana dengan diri kita? Sudahkah kita bekerja dengan integritas? Di tempat kerja kita jadi saksi Tuhan. Punya integritas, punya tunjukkan saya ini beda. Orang Kristen yang kerja beda. Bukan malah, maaf ya, ada bos-bos yang, saya kalau punya pegawai Kristen itu males Pak. Kenapa? Sering cuti. Kenapa? Nanti cuti ada pelayanan di gereja. Nanti cuti ada retreat di gereja. Jadi ini kerja apa ini ikut gereja ya. Jadi Bapak Ibu memang orang Kristen itu jujur harusnya ya. Kalau kerja harus kerjalah sungguh-sungguh. Jangan terus menganggap oh kalau kerja itu sekuler. Tapi kalau di gereja itu baru sacred. Sacred itu suci ya. Tidak ya. Di tempat kerja pun kita bisa bersaksi ini adalah sacred kerjaan yang suci. Di gereja pun sama. Jadi bekerja dengan integritas kemudian bermisi dan berbagi. Kita sebagai orang yang diberkati Tuhan, pernah enggak sih kita berbagi? Pernah enggak kita bermisi? Kemarin di kelompok GDG kami ada diskusi, CG ya, CG. Kalau CG itu yang suami istri, kalau GDG itu yang sendirian, yang putra, bapak-bapak. Di kelompok CG kami sharing-sharing. Contohnya ibu-ibu seringkali kita itu gak punya murah hati, kenapa? Misalnya saya cerita dulu, itu semu saya kalau beli misalnya ini maaf, orangnya sudah dipanggil Tuhan, masih saya akan ceritakan ya. Beli manggis misalnya, manggis itu berapa sih 1 kilo? 25.000 kan? Atau 30.000. Berapa? 30.000. Ditawar. 25.000 boleh atau 20.000 boleh. Ibu-ibu di sini begitu enggak? Enggak ya. Cuma sembuh saya. Terus dimarahi sama anak saya. Mama ini orang beda gojeng itu ditawar. Bagi mereka itu bergede uang gojeng kita itu apa sih artinya? Ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar. Ini ngerasa nih sembuh sampai enak saya. Mari kita belajar Bapak Ibu bahwa kita bisa bermurah hati. Ya. Kita belajar bermurah hati, menjadi berkat, apa sih artinya? Bukan berarti, wah gitu. Kemarin juga ada ibu cerita, loh Pak dulu saya juga gitu dimarahin anak saya. Tapi setelah saya kasih, besok naik Pak, 40. Naik lagi, ngelama Pak katanya. Ya itu urusannya dia ya. Tapi kita belajar berbagi. Saya pernah lihat, Bapak Ibu maaf ya, pernah lihat seorang jemaat kita itu naik mobil, sopirnya dimarahi sampai kasar sekali. Waduh ya, jadi mari kita janganlah nunjukkan kasar sama sopir, sama pembantu, sama karyawan. Kita tunjukkan dengan kasih Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu yang bisa kita lakukan ya. Saya maaf tidak bisa contoh banyak, saya terus contoh kasih Alkitab ya. Alkitab itu ada luar biasa, ada orang namanya Esther, ini Bu Esther ya. Saya pinjam namanya sebentar. Esther ini luar biasa, memang Esther luar biasa ya. Beliau Esther itu diberkati Tuhan, tetapi bukan diingatkan bukan untuk menjadi dirinya sendiri, tapi untuk memberkati. Kalau Bapak Ibu mau tahu ceritanya Esther, nanti bisa baca di rumah kitab Esther ya. Menarik sekali bahwa Esther hidup itu di Persia sebagai ratu. Bagaimana dia bisa menjadi ratu? Dia padahal dia seorang buangan. Nah ini luar biasanya Tuhan. Orang yang buangan bisa terpilih menjadi ratu, istrinya raja. Dan ketika dia jadi ratu, dia pikir, wah aku sekarang bisa siangso ya, bisa nyaman. Tapi dia ditegur oleh Mordekai, oleh pamannya. Mordekai mengatakan, siapa tahu untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan ratu. Artinya Mordekai, kamu jangan lupa, jangan seperti kacang lupa kulitnya. Kamu bisa sekarang menjadi ratu, ingat. Untuk saat seperti ini Tuhan mau pakai kamu. In the time like this. Untuk saat seperti ini, Tuhan mau pakai kamu. Jadi Bapak Ibu, mungkin pertanyaan yang sama kepada kita. Untuk saat seperti ini, Bapak Ibu ada di posisi masing-masing. Entah sebagai pemimpin perusahaan, entah sebagai hanya pegawai biasa, entah sebagai ibu rumah tangga, apapun Bapak Ibu. Untuk saat seperti ini, Tuhan bisa pakai Anda. Mari kita jadi berkat bagi Tuhan. Jangan pikirkan, oh Pak, saya ini gak punya apa-apa, saya ini siapa sih? Tapi Bapak Ibu coba lihat 2 orang ini. Saya gak cerita banyak ya. Tapi tentu tunjukkan gambar saja karena waktu habis. 2 orang ini adalah orang yang lemah, yang tidak punya apa-apa.
Nick Vujicic lumpuh, tidak punya kaki, tidak punya tangan. Robert Rick, orang yang lumpuh sejak lahir, suaranya nggak ada. Tapi ketika mereka bertemu dengan Tuhan, Tuhan rubah hidup mereka. Tuhan memperlengkapi Nick Vujicic, Tuhan memperlengkapi Robert Rick, dipakai Tuhan, Nick Vujicic menjadi penginjil. Robert Rick yang lumpuh, yang bicaranya gagap bisa menjadi misioneri di Portugal. Bagaimana mungkin? Karena Tuhan punya rencana di dalam hidup mereka. Apalagi Bapak Ibu dengan kita, setiap jiwa-jiwa yang berharga di mata Tuhan. Baik yang di dalam gereja maupun yang sedang online. Anda semua itu kalau di dalam tangan Tuhan dipakai dengan Tuhan. Karena firman Tuhan yang saya kutip di Efesus pasal 2 ayat 10. Mengatakan karena kita ini buatan Allah diciptakan oleh dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, setiap kita ini yang ditebus oleh Kristus, saya katakan yang sudah percaya sama Tuhan. Karena kalau ditebus oleh Kristus itu pasti berharga. Tuhan mempunyai rencana dalam hidup setiap kita, saya dan Anda. Yaitu untuk apa? Untuk melakukan satu pekerjaan yang baik, pekerjaan yang besar. Yang Tuhan sedang persiapkan, yang kita sekarang belum tahu mungkin. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Mari kita mengakhiri khotbah ini dengan merenungkan. Kalau bangsa Israel di Babel bukan bersembunyi, tapi mereka di sana menjadi berkat. Bagaimana dengan kita? Umat Tuhan tidak dipanggil hanya untuk bertahan saja. Orang ya sekarang ini pokoknya cuancak lah. Ya, cuancak saja, banyak saya dengar cerita itu ya. Bertahan saja. Tapi mari kita ingat bahwa kita dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat. Bukan juga cuansi ya, ada orang yang cuansi, cuannya banyak gitu ya. Tapi benar-benar dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Karena itu ingat 3 hal Bapak Ibu, setiap kita adalah dipanggil, diberkati dan memberkati. We are called, we are blessed, and to bless. Mari kita nggak pikir lagi negatif dengan negara Indonesia, mau kabur saja lah, apa saja. Kalau memang ada kesempatan bisa keluar negeri, tapi jangan terus pikirkan itu. Mari kita lakukan. Ingat kita dipanggil, kita diberkati, dan untuk memberkati. Menjadi berkat bagi bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Mari Bapak Ibu sambil mempersiapkan hati berdoa, kita renungkan kembali kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh berbicara kepada kita masing-masing. Ya Tuhan, Kau telah bersabda, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, ajar kami untuk makin mengerti dan melakukannya dalam hidup Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah bersabda kepada kami. Mungkin suara manusia sudah berhenti, tapi biarlah suara Roh Kudus senantiasa terngiang dalam hati pikiran kami. Membuat kami kalau tidak menggenapi firman-Mu menjadi gelisah. Karena setiap kami yang sudah Engkau tebus ini Tuhan, Engkau panggil kami Tuhan. Engkau panggil supaya kami boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami, bagi orang di sekeliling kami. Karena Engkau juga sudah memberkati kami Tuhan. Dan Engkau mau ketika kami Engkau berkati, Tuhan juga mau kami menjadi berkat bagi sekeliling kami. Tolong Tuhan, ajar kami menemukan panggilan-Mu di dalam kehidupan setiap pribadi, lepas pribadi yang berharga ini. Agar ketika Tuhan kami bertemu dengan Engkau, ketika Engkau panggil pulang ke rumah Bapa, kami sudah mengerjakan misi Tuhan, apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Terpujilah Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa ini semua.
Amin. Wah, kayaknya sudah mulai lapar ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan beberapa pengumuman, izinkan saya mewakili majelis hamba Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kang Lukito yang memberitakan firman Tuhan pada pagi ini, di kebaktian ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada, karena bukan sebuah kebetulan ya. Kita dipanggil ada menjadi bagian dari bangsa ini, boleh menjadi berkat untuk bangsa ini juga. Nah, ada beberapa pengumuman yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, sehubungan dengan paket peduli kasih 1.000 bingkisan Bapak Ibu ya. Bersyukur 1.000 bingkisan itu terpenuhi semua, dan kami majelis pengurus hamba Tuhan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi sehingga target 1.000 bingkisan itu tercapai begitu. Dan hari besok 17 Agustus panitia dan beberapa rekan jemaat itu yang terlibat nanti dalam pembagian ini akan membagikannya di kantor Dinas Lingkungan Hidup Surabaya. Jadi ini akan diberikan kepada mereka yang menjadi pekerja yang membersihkan kota Surabaya. Demikian juga nanti juga ada dari pekerja di gereja ya, atau karyawan gereja dan sebagainya. Nah, sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk dukungan jemaat sehingga kita hari ini seperti firman Tuhan yang boleh kita dengar, kita boleh menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Yang kedua yaitu hari Rabu ini Bapak Ibu, hari Rabu ini tanggal 19 Agustus ada satu acara khusus di bulan misi yaitu Mission Worship Night. Acara ini diselenggarakan untuk menggugah setiap kita. Mari kita bersama melakukan malam pujian misi, di mana kita dibangkitkan lagi, dikobarkan, mari kita memiliki api Injil itu untuk berbagi firman, memberitakan Injil bagi banyak orang. Nah, undang Bapak Ibu, teman, mungkin keluarga, siapa tahu mereka lewat pemberitaan Injil firman Tuhan yang disampaikan juga boleh mengenal Tuhan ya. Dan setiap kita yang hadir boleh dibangkitkan semangat kita. Mission Worship Night ini diadakan pukul hari Rabu tanggal 19 Agustus ini, pukul 6 itu ada makan malam bersama, kemudian pukul 6.45 Mission Worship Night-nya dimulai. Jadi mohon Bapak Ibu boleh hadir bersama, dan kalau tidak salah ini ada pendaftaran supaya nanti konsumsi berapa bisa diketahui Bapak Ibu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu berdasarkan keputusan majelis, Bapak Robi Giok Effendi itu beliau mengakhiri tugas kemajelisannya di periode ini, tahun ini begitu. Harusnya sampai memang tahun 2027, tetapi karena satu dan lain hal Bapak Ibu, beliau berhenti di tahun ini begitu. Dan selanjutnya untuk mengisi tugas kemajelisan ini, dari rapat majelis mengangkat Ibu Megawati Tan. Nah, saya persilakan Ibu Megawati Tan itu yang mana? Saya persilakan boleh maju ke depan Ibu Megawati Tan, Bapak Ibu. Mungkin ada yang kenal, ada yang belum kenal. Nah, mari kita sambut beliau yang akan tergabung dalam kemajelisan periode ini. Jadi beliau akan menjadi majelis sampai tahun 2027, tahun depan ya. Nah, itulah sebabnya mari kita dukung Ibu Megawati Tan menjadi majelis, dan doakan juga untuk Bapak Robi Giok Effendi supaya di tengah segala aktivitas Tuhan juga memberkati ya. Gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Robi Giok Effendi yang sudah setia juga melayani bersama-sama dalam kemajelisan ya. Bapak Ibu, bolehkah kita bangkit berdiri bersama? Kita akan berdoa untuk Ibu Megawati ya, supaya di tengah segala pelayanan ke depan, Tuhan boleh memberkati dan menolong. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah dan kasih setiamu. Engkau Tuhan yang mempunyai gereja, Engkau juga yang membangkitkan para pemimpin. Dan kadang di tengah segala kehidupan kami, perjuangan kami ada satu dan lain hal, tetapi Engkau Tuhan setia. Karena kami tahu Engkau Tuhan juga yang terus menuntun gereja Tuhan. Tuhan berkati Pak Robi Giok Effendi yang sudah bersama-sama kami sekian lama menjadi majelis. Dan Tuhan di tengah segala kehidupan yang diperjuangkan, yang digumulkan, Tuhan kiranya memberkati. Di dalam segala penyelesaian tugas yang sudah dikerjakan, Tuhan memberkati, dan khususnya
Ibu Megawati Tan yang akan menjadi pengganti untuk periode ini ya Tuhan, mengakhiri sampai akhir nanti tahun 2027. Tuhan memberkati juga Ibu Megawati Tan yang akan menyandang majelis atau menjadi pribadi yang Tuhan percaya sebagai pemimpin gereja dalam kemajelisan periode ini. Tuhan memberkati, memberikan hikmat, kekuatan, sukacita, memberkati juga istri, anak, suami dan anak-anak supaya mereka pun juga boleh mendukung apa yang menjadi tugas dari Ibu Megawati Tan ini. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan sekali lagi hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari sekali lagi kita dukung Ibu Megawati Tan untuk boleh menjalankan tugas kemajelisan dengan setia sampai pada akhirnya. Dan terakhir Bapak Ibu, menyambut Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir dalam kebaktian di GKA Gloria Pacar, selamat datang dan kalau bisa ada waktu boleh terus beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Demikian pengumuman gereja, mari kita menjadi berkat bagi keluarga kita, daya bagi gereja dan terang bagi dunia. Amin. Tuhan memberkati. Ya saudara, ada tanggung jawab iman yang kita emban, yaitu kita terus menjadi saksi Kristus dan juga memberikan diri, mempersembahkan untuk juga pelayanan dan juga mempersembahkan hidup kita untuk Kristus. Kemanapun diutusnya, biarlah kita menjadi satu berkat bagi orang-orang. Sambil menjalankan persembahan, ada 2 kali persembahan. Yang pertama rutin, dan yang kedua adalah untuk pelayanan misi. BV akan menyanyikan ayat yang pertama. Kemanapun ku diutusnya, di laut dan samudra, di bukit atau pegunungan dan medan peperangan, dengan lembut Dia panggilku, mengutusku pergi. Dengan hati senang ku jawab, kemanapun ku mau pergi. Bersama. Kemanapun diutusnya, di laut dan samudra, untuk mengabarkan Injilnya, setia melayaninya. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Dengan kasih-Nya menyuruhku mengabarkan Injil-Nya, membawa mereka yang tersesat pulang ke pangkuannya. Tuhan pemandu jalanku, untuk tembus jalan gelap, asal ku ikut langkahnya, kemanapun ku mau pergi. Kemanapun diutusnya, di laut dan samudra, untuk mengabarkan Injil-Nya, setia melayani. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan ayat yang ketiga. Ku tahu tempat yang mengutusku, di ladang yang luas, dengan segenap hatiku melayani Tuhanku. Ku mau serahkan diriku
pada perintahnya dan taat pada perintahnya, kemanapun ku mau pergi. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk Engkau telah mempunyai rencana dalam kehidupan kami Tuhan. Kau telah menempatkan kami dimanapun kami berada Tuhan, khususnya di negeri ini Tuhan. Kau telah mempunyai kehendak rencana masa depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau mempunyai kehendak yang terbaik untuk Yusuf Tuhan. Demikian juga Tuhan, Kau mempunyai segala rencana dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk negeri ini. Besok akan memperingati HUT ulang tahunnya yang ke-81 Tuhan. Kiranya Tuhan semakin memberkati negeri ini Tuhan, memberi kestabilan, politik, ekonomi, dan keamanannya Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan Tuhan akan segala berkat Tuhan di negeri ini. Terima kasih Tuhan juga untuk persembahan pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu dan perluasan kerajaan-Mu saja Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus dan teruslah memuliakan Dia. Bagi Dia satu-satunya, Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan undur dari ibadah ini kembali ke tempat kita masing-masing. Karena itu mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk, doa teduh, kebaktian selesai. Tuhan memberkati saudara. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini.